Latar belakang samosa. Samsa atau samosa adalah pastry goreng berbentuk segitiga. Isi berupa kentang rebus berbumbu rempah-rempah dicampur kacang kapri, bawang bombay, daun ketumbar, dan kadang-kadang paner. Samosa berasal dari Mesir lalu menjadi terkenal di India. Samosa merupakan camilan khas negara di Asia Selatan dan juga populer di Asia Tengah, Asia Selatan, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Jazirah Arab. Camilan ini biasanya berbentuk segitiga yang terbuat dari bahan pastry. Jika dibandingkan dengan camilan di Indonesia, samosa mirip dengan camilan pastel yang bercita rasa gurih. Banyak orang menganggap samosa disebut berasal dari India. Namun sebenarnya samosa dari Timur Tengah. Resep samosa pertama kali ditemukan di buku resep masakan Arab pada abad ke-10, dikenal dengan nama Sanbusak. Baru di abad ke-11, samosa masuk ke India melalui pedagang Islam. Samosa menjadi makanan kesukaan para raja dan bangsawan Kesultanan Delhi saat itu. Samosa tersebar setelah pedagang Timur Tengah melakukan perjalanan lewat jalur sutra. Hal ini membuat samosa menjadi bervariasi tergantung daerah yang dilewati. Kebanyakan samosa dimasak dengan cara digoreng. Namun di Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Xinjiang, samosa dimasak dengan cara dipanggang. Makanan yang satu ini juga dikenal di Indonesia lewat pedagang Arab dan Gujarat. Melalui berbagai review, samosa yang paling terkenal dan enak dari daerah Faisalabad, Pakistan. Yang kedua, yaitu latar belakang shuffle pancake. Pancake alias kue penekuk merupakan santapan berbentuk bundar dan tipis. Anda hanya membutuhkan 3 bahan untuk membuat adonan pancake, yaitu tepung terigu, gula, dan telur. Hidangan ini dapat dinikmati dengan olesan selai buah, selai coklat seperti tulip coklat, krim, madu, atau hanya potongan butter di atasnya. Kue dadar ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Saat itu pancake dibuat menggunakan tepung, telur, susu, dan beberapa bumbu, kemudian dibakar di atas wajan datar. Orang Romawi menamai makanan ini alita dolcia, artinya makanan manis. Pancake mulai populer di seluruh penjuru Eropa sejak abad pertengahan, tepatnya pada abad 1430-an. Awalnya pancake merupakan makanan tradisional orang Eropa Timur untuk acara Mardi Gras atau Shrove Tuesday atau Pancake Tuesday. Sehari sebelum masa puasa Prapaskah dimulai alias Rabu Abu, pancake ternyata sudah dikenal bangsa Indian sejak 1607 dengan nama Noken Hik. Adonan pancake ala bangsa Indian terbuat dari jagung dan dibentuk menggunakan tangan. Makanan ini mulai populer dan dikenal secara luas di negeri Paman Sam sejak 1870-an setelah diperkenalkan oleh pendatang Inggris. Milih samosa karena memiliki cita rasa yang khas, bentuknya yang unik dan menarik, serta cara pembuatannya yang mudah. Kedua, alasan memilih shuffle pancake karena memiliki cita rasa yang unik, tekstur yang lembut, serta cara pembuatannya yang mudah. Kemudian, konsep makanan kami yaitu appetizer dalam bahasa Indonesia, artinya hidangan pembuka, adalah makanan ringan yang biasanya disajikan sebelum makanan utama akan disebut dengan main course dengan maksud membangkitkan selera makan. Karena memiliki tampilan yang menarik dan tekstur yang lembut, shuffle pancake cocok menjadi makanan pembuka untuk menemani jamuan makanan utama atau main course. Bukan hanya itu, Bread Kitchen juga menyajikan appetizer bagi pecinta makanan gurih seperti samosa. Si segitiga primadona yang diisi dengan daging ayam juicy serta distribusi kulit pastry yang gurih, memiliki tekstur crunchy yang semakin menambah cita rasa. Alat dan bahan yang diperlukan. Pertama ada kompor, gas, wajan, pengaduk, pisau, blender atau chopper, wadah atau mangkuk, plastik mika untuk kemasan produk, mixer, sandpaper atau kertas kue, dan teflon. Itu bahan-bahannya. Pertama ada kulit pangsit kemasan, kentang, daging ayam, seledri, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, merica bubuk, ketumbar bubuk, jinten bubuk, cabai
krim, saus macan, tepung terigu, saus tiramisu, gula pasir, saus coklat, dan vanili bubuk. Cara membuat samosa. Yang pertama, alihkan mentega ke dalam wajan, tumis bawang putih dan bawang bombay hingga harum. Yang kedua, masukkan daging ayam dan ikan, masak hingga ayam berubah warna. Yang ketiga, tambahkan bubuk cabai, garam, merica, kaldu bubuk, kari bubuk, kapulaga, bubuk dan cair, masak hingga agak kering dan bahan matang. Angkat, sisihkan. Yang keempat, ambil 1 lembar kulit pangsit kemasan, berikan 2-3 sendok teh isi di salah satu ujungnya. Lipat bentuk diagonal sehingga membentuk segitiga dan menutupi isi. Rekatkan ujungnya dengan larutan tepung terigu. 5. Panaskan minyak banyak dalam wajan. Goreng samosa secara bertahap hingga matang berwarna coklat keemasan. Angkat, tiriskan, sajikan bersama pelengkap. Cara membuat samosa itu. Yang pertama, ambil kertas hapus dan potong dengan atas kurang lebih 6-7 cm. Beberapa buah. Gulung, palingkar ujung satu bertemu dengan ujung lainnya, lalu selapit bagian luar lingkaran. Cetakan sampel menjadi 2. Pisahkan kuning dan putih telur. 3. Kocok kuning telur dan susu hingga tercampur rata dengan whisker. 4. Campurkan tepung terigu dan vanili. Ayak, masukkan sedikit demi sedikit ke dalam campuran telur susu, aduk rata. 5. Kocok putih telur hingga mengembang, berbusa dengan mixer. Masukkan gula secara bertahap sambil dikocok. Masukkan air jeruk putih terakhir, aduk rata, angkat mixer. 6. Di wadah lain, kocok kuning telur dengan sedikit garam, ambil dan campurkan sedikit demi sedikit adonan putih telur ke dalam kuning telur. Aduk balik dengan spatula atau colek. 7. Usahakan tidak mengaduk berlebihan agar adonan tidak turun. 8. Siapkan teflon anti lengket, panaskan, letakkan cetakan kertas. Kecilkan api hingga sangat kecil, tuang adonan ke dalam cetakan. Pisahkan sekitar 3 cm karena adonan akan mengembang. Tutup teflon pakai tutupan yang tinggi agar bisa memberi ruang sampai mengembang ke atas. Yang terakhir, setelah matang atau kurang lebih 8-10 menit, balik adonan dan panggang sekira 1 menit. Angkat dan kupas cetakan ke panci selagi masih panas sebelum dingin dan mengerut. Nah, setelah itu kita masuk ke penjualan yang telah kami lakukan. Penasaran gak sih kira-kira gimana? Bazar makanan yang dilakukan pada tanggal 3 Maret 2023 lalu sukses membuat kesan yang baik bagi kelompok kami. Prediction sukses menjual semua produknya dengan memperoleh keuntungan yang cukup memuaskan. Kami hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah hari untuk menghabiskan semua produk kami. Kami melakukan penjualan dengan membuka stand di depan kelas, lengkap dengan peralatan masak di dalam kelas. Sehingga produk yang kami hasilkan, hasilnya masih fresh, hangat, serta cocok dimakan dalam cuaca yang dingin saat itu. Bahkan, beberapa dari mereka ada yang kehabisan dan ingin memesan di luar kegiatan bazar makanan ini loh. Semua pelanggan Prediction, mulai dari siswa-siswi, orang tua, dan guru-guru menyukai dan memuji hidangan khas Timur Tengah dan Jepang ini. Kami pun mendapat tanggapan positif dari mereka semua. Salah satunya adalah sebagai berikut. Ih, samosanya enak banget, isiannya nggak pelit dan takaran bumbunya pas. Wah, soffle pancake-nya lembut banget nih dan nggak kemanisan. Samosanya enak banget, bikinnya kurang banyak nih. Samosa open PO nggak sih? Bikin mau lagi. Prediction berhasil menjual semua produknya, yaitu 35 samosa dan 20 sampel pancake dengan harga jual sebesar Rp5.000 untuk satu pieces samosa dan Rp8.000 untuk satu pieces soffle pancake. Total rupiah yang kami peroleh pada penjualan kali ini yaitu sebesar Rp175.000 untuk samosa dan Rp140.000 untuk soffle pancake. Jadi, total rupiah yang kami peroleh yaitu sebesar Rp315.000 dengan modal awal Rp300.000 yang kami dapatkan dari patungan sebesar Rp50.000 per orang. Kami juga membagi jatah hasil penjualan sebesar Rp52.500 per orang, sehingga kami memperoleh uang modal kami kembali dengan keuntungan sebesar Rp2.500 per orang.